Gun persiapan. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan kami semuanya. Keberadaan kami di tempat ini ya Tuhan Yesus adalah bertujuan untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah perekaman live streaming pada siang hari ini. Namun kami adalah manusia-manusia penuh kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan dan dosa. Oleh karenanya bersihkan hati pikiran kami, karena kami datang kepada yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa dan Maha Kasih. Agar melalui semuanya ini kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, baik saat ini yang memimpin ibadah Imam Pak Edi Mulyono, maupun nanti yang akan menerima hikmat dari Pak Dwi Cahyono, demikian pula yang mendukung baik kami, Bu Wita, Bu Ana, Mas Dendi, Mbak Lili, demikian juga Mas Hasani, dan semua yang ada pada bagian perekaman maupun sound, baik Otnil, Aveng, Ageng, Nathan, demikian juga Noni. Kami serahkan diri kami semuanya agar hati, pikiran, dan segenap keberadaan kami dikuasai Roh Kudus Tuhan Yesus, untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu pada kesempatan siang hari ini. Demikian pula peralatan, baik itu wifi yang ada, laptop, kemudian HP, terutama listrik yang dari PLN. Kami juga mohon agar Roh Kudus memberkati, sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik, dan kami juga menyatukan hati kami untuk mengusir segala roh kegelapan yang sedianya mengganggu kami, sehingga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, maka kemuliaan nama Bapa akan kami rasakan di tempat ini. Oleh karena kami menyerahkan semuanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, pembagian tugas pelayanan malam hari ini, di doa mohon pengampunan dosa Bu Wita, doa pembukaan Bu Ana, lalu doa syafaat penutup Bu Lili. Firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 nanti dibacakan Pak Edi. Demikian. Shalom Alaihim Bishem Yeshua HaMashiach. Alaihim Shalom Bishem Yeshua HaMashiach. Saudaraku, dengan penuh kerinduan mari kita bangun ibadah ini, kita persembahkan ibadah ini untuk kemuliaan namanya. Sebagai rasa syukur kita disertai sampai kehidupan kita sampai malam ini. Bersama saudara-saudara kita di rumah, kita bersukacita memuliakannya. Mari kita angkat pujian Uwis Awan.
segala peristiwa keadaan dunia semakin nyata. Bencana, penyakit yang sungguh sulit diatasi oleh manusia, yang menyebabkan kehidupan ini tergoyahkan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa itu merupakan salah satu tanda Tuhan Yesus akan datang yang kedua. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hidup kita agar kita tidak waspada atas kehadiran Tuhan Yesus yang kedua ini. Oleh karena itu, mari kita ikut Yesus senantiasa dengan pujian Selami nyon derek Gusti. Hanya ikut Tuhan Yesus ada ketenangan hati kita, ada kemantapan jiwa kita dalam menghadapi keadaan yang demikian ini. Namun Tuhan bersyarat bila ingin ikut Tuhan Yesus, hidupnya harus turut kehendaknya. Padahal kita ini seringkali mengingkari firman-firman yang diberikan Tuhan kepada kita, yang menuntun hidup kita dalam kekudusan. Akhirnya kita banyak dosa. Oleh karena itu mari kita serahkan dosa kita, saudara-saudaraku, melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Kita serahkan dosa-dosa kita. Kita bersujud padanya.
Bila kita sungguh-sungguh mengakui atas segala dosa kita dan kita insaf kepadanya, mari kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Seraya bermohon Tuhan Yesus menahirkan hidup kita sebagaimana pemazmur mengajar kita di dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang kudus. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, jika saat ini kami masih diperkenan untuk dapat mengadakan ibadah bersama-sama. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami tidak membawa kebaikan kami, tapi sungguh banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami belum dapat melakukan apa yang jadikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami masih sering mengikuti apa yang menjadikan kehendak kami sendiri, apa yang menjadikan akal budi kami sendiri ada di depan. Kami sering melakukannya. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa kesalahan kami. Sungguh bersihkan kami saat ini, supaya kami benar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, dengan setulus hati kita telah menyerahkan dosa kita. Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Penyayang, pasti berkenan juga mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dengan keyakinan, dengan rasa syukur dan hormat, kita masuk di dalam ruang Maha Kudus. Mari di hadapan Yang Maha Kudus kita puja dan puji namanya bersama malaikat di surga.
yang kami sembah dan kami muliakan, yang bertata di kerajaan surga, syukur kami tunjukkan kehadirat-Mu, karena pada petang hari ini kami Kau izinkan untuk membangun ibadah bersama di tempat ini. Kiranya Bapa mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati, jiwa, dan roh kami, agar kami semuanya dikuasai oleh Roh Kudus, dan juga pelaksanaan ibadah ini semuanya dalam penataan Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini, Bapak Edi Mulyono yang memimpin ibadah, Bapak Dwi Cahyono yang akan menyampaikan perenungan, dan Bapak Gunawan Wibisono yang mendampingi, juga Ibu Lili yang akan menyampaikan doa syafaat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam penataan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, betapa kita rindu akan firman-Nya yang membuat kita tenang, membuat kita tidak haus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita bermohon, isilah Tuhan, bejana hidupku. 28. Isilah Yesus, bejana hidupku, bermanfaat dalam kejiwaku, hati kehidupan, dilupakan semuanya. Isilah dengan zaman sempurna. Sekali lagi penuh suara. Isilah Yesus, bejana hidupku, bermanfaat dalam kejiwaku, hati kehidupan, dilupakan semuanya. Isilah dengan zaman sempurna. Kita berdoa, menyiapkan hati kita. Inilah hati kami bagaikan bejana yang kosong, Bapa, yang merindukan air murni daripada-Mu. Isilah sehingga dahaga jiwaku terpulihkan. Roh Kudus, pimpinlah hati kami masing-masing untuk dapat memahami apa yang Bapa kehendaki dalam hidup ini melalui firman yang tidak kami terima melalui hamba-Mu Pak Dwi Cahyono. Urapilah Pak Dwi Cahyono ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan semata bersumber daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu saja yang jadi. Haleluya, amin. Saudaraku, firman peparing pada malam ini dari 1 Petrus ayat 1 ya, pasal 1 ya Pak. Iya, pasal 1 Ayat 18 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan.
Salam aleichem bisem Yeshua HaMashiach. Shalom, Bisem, Masih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing, sungguh kita bersyukur saudaraku kalau minggu-minggu ini umat Kristiani di seluruh dunia sedang menghayati karya besar Allah, yaitu peristiwa Jumat Agung dan dilanjutkan Minggu Paskah. Karena itu pengajaran firman Allah pada malam hari ini yaitu tentang menghayati dan menghargai karya penebusan penyelamatan Yesus Kristus yang sudah nyata pada peristiwa Jumat Agung kemudian Minggu Paskah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah memahami dan belajar menghayati bagaimana peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus kita imani, kita amini adalah karya Allah yang terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Karya Allah yang termulia dan teragung sepanjang sejarah dunia, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita ingat kembali tentang karya penyelamatan dan penebusan ini? Kita kembali ke ayat renungan tadi, Bu Wita, di 1 Petrus 1 tadi. 1 Petrus 1 ayat 18. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Dari ayat ini kita jelas, saudaraku, bahwa cara hidup kita adalah persis dengan cara kehidupan nenek moyang kita. Karena kita telah mewarisi warisan cara hidup itu, yaitu hidup di dalam dosa, seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Bukan saja hidup di dalam dosa, tetapi cara hidup itu adalah gemar, ya, hidup di dalam dosa. Coba bayangkan, manusia itu gemar hidup di dalam dosa. Ini yang kita warisi dari nenek moyang. Dan warisan ini sudah melekat, ya, bukan saja melekat, saudaraku, tetapi sudah menyatu dalam kehidupan kita. Jadi semua manusia itu pada dasarnya adalah gemar, suka, senang melakukan dosa. Dan ternyata kita tahu bahwa akibat dosa itu kan maut. Dan tidak ada satu manusia pun ternyata yang mampu membebaskan kita dari kuasa maut itu, kecuali, ya, dalam ayat tadi adalah karya penebusan Yesus Kristus. Hanya satu saja yang mampu membebaskan kita, ya, dari cara hidup yang dilakukan nenek moyang kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita memahami, saudaraku, bahwa penebusan itu ditempuh Yesus dengan cara yang mahal, ya. Bukan dengan emas perak, ya. Emas perak itu kan menggambarkan, kalau zaman kita ini, sesuatu yang bernilai, yang paling bernilai, ya, emas perak. Bukan dengan itu ternyata penebusan, tetapi dengan darah yang mahal, ya. Darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Karena tidak ada anak domba yang hidupnya tak bercela itu selain Yesus Kristus. Jadi sebenarnya betapa mahalnya, saudaraku, penebusan dosa manusia ini oleh darah Yesus. Dan penebusan
Kristus itu ternyata saudaraku mampu memerdekakan manusia yang dibelenggu dosa tadi dari kuasa hukum dosa dan hukum maut. Coba Roma 8 ayat 2 Bu Ana. Roma 8 ayat 2 yang begini-begininya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa saudara. Roh yang memberi hidup ya, di dalam Yesus ini memberikan kemerdekaan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, beberapa waktu lalu pernah saya memberikan ilustrasi saudaraku. Ya, di ilmu pengetahuan alam, kalau zaman saya itu ilmu alam ya. Di sana ada pelajaran tentang hukum gaya gravitasi. Ya, kita masih ingat ya. Hukum gaya gravitasi itu menyatakan bahwa semua benda, apakah itu berat atau ringan ya, logam, pasir, sampai balon yang ringan itu, kalau kita lemparkan kemana saja, bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, akhirnya akan kembali ke bumi karena ada daya tarik bumi. Dimanapun tempatnya, asal itu masih di dalam atmosfer bumi, hukum itu berlaku. Balon yang naik ke atas itu pada saatnya juga akan kembali ke bumi karena daya tarik. Ini sudah hukum. Dan sampai sekarang hukum ini tidak ada yang mematahkan. Semua benda kalau dilempar ya pasti akan ke bumi. Demikian pun hukum dosa itu, saudara, hukum maut. Hukum dosa, hukum maut itu intinya berbunyi, siapa yang berbuat dosa pasti akan mengalami maut. Siapa yang hidup di dalam dosa pasti akan menjadi miliknya maut, mengalami kebinasaan. Itu sudah hukum. Hukum dosa ya seperti itu. Dimanapun manusia berada, bagaimanapun keadaannya, siapapun, selama manusia itu datang dari dunia ini, ya di bawah perangkap hukum dosa, hukum maut. Kesimpulannya bahwa semua manusia berdosa ini nggak ada yang selamat satupun. Tetapi bagaimana luar biasanya ya, ternyata ada pribadi manusia yang bukan datang dari dunia, datang dari ilahi, yaitu Allah sendiri dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam karya penebusannya itu ternyata mampu mematahkan hukum dosa, hukum maut. Jadi hukum dosa, hukum maut yang tidak ada satupun yang mati ternyata dipatah. Hukum itu sudah nggak berlaku lagi oleh karya penebusan Kristus, manusia yang bukan dari dunia. Artinya saudaraku, siapa yang mau datang percaya kepada Yesus, hukum dosa ini nggak berlaku, nggak akan mengalami maut. Kan luar biasa saudaraku. Tidak ada pribadi yang bisa mematahkan hukum dosa, hanya pribadi Yesus. Oleh karena itu betapa kita ini sangat perlu menghargai karya penebusan penyelamatan Yesus ini dalam hidup kita. Dan saudaraku, selanjutnya kita diingatkan bahwa jalan yang ditempuh Yesus untuk menyelamatkan, menebus manusia ini bukan seperti layaknya raja yang membawa senjata lengkap, memenangkan musuh sehingga berjaya, dikagumi, diagungkan oleh manusia sebanyak mungkin. Bukan. Tetapi cara yang ditempuh Yesus untuk menebus manusia yang dosa ini adalah dengan cara kehinaan dan kesengsaraan. Ini monggo Mas Dendi di Yesaya 53 mulai ayat 3 dulu. Yesaya 53 mulai ayat 3.
Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ayat 3 ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Coba seperti itu jalan yang ditempuh Yesus. Dia menempuh jalan kehinaan dan kesengsaraan. Kita ingat bagaimana lahirnya sang raja besar itu di dalam palungan kadang domba. Nggak ada yang menyangka sama sekali. Para raja ahli Taurat pun tidak mengetahui ternyata Yesus lahir itu dalam wujud bayi yang sangat sederhana. Bahkan bagaimana bayi itu saja sudah diancam maut oleh Raja Herodes. Sejak kecil itu sudah menderita. Dan karya-karyanya yang membawa manusia kepada kebenaran, kasih dan keadilan ini ditentang, ya, dilawan, ditolak oleh banyak manusia, bahkan tokoh-tokoh, ya, tokoh agama, tokoh politik, semua melawan, menolak, ya, karya-karya Yesus. Jadi sejak kecil itu sudah jalan penderitaan yang ditempuh. Bahkan luar biasa, ya, kita manusia ini menganggap Yesus ini dikutuk oleh Allah, padahal yang dilakukan Yesus ini untuk menanggung kesengsaraan kita. Ayat 4 masih tetap Pak Denny. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ternyata kehinaan, kesengsaraan Yesus itu sedang menanggung penyakit kita, pemberontakan kita, kejahatan kita. Begitu manusia mengatakan Yesus dikutuk oleh Allah, disyukur-syukur nih Yesus, ya. Disyukur nih, itu orang yang dosa yang jahat, sekarang dia dikutuk, ditindas Allah. Padahal sesungguhnya ya untuk kita yang sakit, kita yang berada dalam maut ini. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sampai demikian, ya, pribadi Yesus berkorban bukan untuk orang-orang yang baik kepadanya, bukan untuk manusia yang berjasa kepadanya, tetapi justru untuk orang-orang yang jahat kepadanya, orang-orang yang memberontak kepadanya. Saya kira tidak ada manusia yang seperti itu. Inilah anugerah yang sudah kita terima, ya, dari pribadi Yesus. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya kepada kita diingatkan, ya, bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus itu sempurna, ya. Coba digarisbawahi ini. Karya penyelamatan penebusan Yesus bagi manusia itu sempurna dan lengkap, atau istilahnya paripurna, ya. Sempurna dan paripurna. Coba Bu Lili di Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Coba digarisbawahi, diperhatikan, ya, bahwa penyelamatan yang dilakukan Yesus itu sempurna dan lengkap. Namun sayangnya banyak manusia, termasuk orang-orang Kristen, yang memberlakukan bahwa penyelamatkan Yesus ini belum sempurna, sehingga dia masih mencari penyelamat-penyelamat lain. Contoh yang jelas, yang sederhana, saudara, betapa banyak
pejabat-pejabat yang percaya Yesus. Tetapi demi jabatan itu tidak diganggu orang lain, tidak digeser orang lain, dia lebih memilih jalan untuk mencari kekuatan di luar Yesus, mencari kepada kuasa-kuasa di luar Yesus yang menurut dia melebihi kuasanya Yesus. Yesus itu kan penyelamat saya nanti, urusan surga. Kalau urusan dunia ini lebih kuasa ini daripada Yesus. Lah kalau aku tidak mencari kekuatan dari kuasa ini, bagaimana jabatanku ini? Bagaimana aku bisa kaya? Bagaimana usahaku bisa berhasil? Iya, aku berdoa, tapi Yesus itu untuk nanti. Kalau aku sudah menemui ajal, saya percaya dia bisa menyelamatkan saya. Tetapi untuk hidup sekarang ini, aku lebih percaya kepada kuasa itu. Dan terbukti, usaha saya semakin besar, kekayaan saya bertambah, jabatan saya. Bahkan tidak sedikit, saudaraku, manusia termasuk orang Kristen yang mencari keamanan rumahnya ini supaya tidak ada penyakit datang ke rumah, supaya orang-orang jahat tidak bisa mengganggu rumahnya. Lebih percaya kepada kuasa-kuasa lain. Dan inilah yang disebut menyembah Allah lain. Saudaraku, menduakan Allah. Tidak percaya penuh bahwa penyelamatan Yesus ini sempurna dan paripurna. Bagaimana supaya keluarganya selamat pada waktu-waktu hari tertentu, tidak bisa melepaskan masang sajen, ya, dupa, kemenyan, ya, meletakkan bunga-bunga. Karena kalau tidak itu dia takut, ya, keselamatan Yesus tidak mampu, ya, untuk menjaga aku untuk hal-hal ini. Penebusan Yesus itu urusan surga saja. Coba saudara, apakah ini tidak wujudnya, ya, kita meremehkan, menghina, ya, karya penebusan Yesus yang sudah sempurna dan paripurna. Ingat di Ulangan 3 ya Pak Seni, ayat 17-18. Bagaimana akibatnya kalau kita tetap mendua kepada Allah kita. Ulangan 3 ya, 17-18. Selanjutnya arah Yordan dan Sungai Yordan. Tadi yang dia Pak Gun tadi Ulangan 30. ya, bahwa orang yang menyembah Allah itu pasti akan binasa. Ya, dalam tayangan yang lalu Pak Gun sudah menyampaikan itu, ya. Orang yang menyembah Allah, ya, pasti akan binasa. Ada ketemu Pak di Ulangan sama yang Pak Gun tadi? Menyembah Allah lain pasti akan binasa. Ulangan 30. Ya, ayat 17 dan 18. Ya. Ulangan 30, 17. Ulangan 30 ayat 17-18. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah pada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya. Jadi saudaraku perlu diingat bahwa
meremehkan karya penebusan Kristus, itu ada dampak buruk yang akan dialami oleh setiap orang. Oleh karena itu, saudaraku, perlu kita ini mawas diri, ya, koreksi diri di hari-hari memperingati Paskah ini, ya. Kita koreksi diri. Apakah kita sudah menerima, menghargai karya penebusan Yesus ini secara sempurna? Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Kristus. Karena sesungguhnya kuasa kasih Yesus itu sempurna, baik untuk kehidupan di dunia ini dan akan berlanjut kepada kehidupan yang kekal nanti bagi orang-orang yang setia kepadanya. Marilah saudaraku, kalau kita masih melakukan warisan-warisan dari nenek moyang kita, adat-adat kita, ya, yang bertentangan dan yang meremehkan karya penebusan Kristus, marilah kita mohon pengampunan dan bertobat supaya kita tidak binasa seperti yang disabdakan dalam Ulangan 30 tadi. Sesungguhnya karya penebusan Kristus terjadi hanya satu kali untuk selamanya, tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, marilah saudaraku, kita semakin memfokuskan hidup kita ini untuk menghargai karya penebusan dan penyelamatan Yesus secara penuh, tidak tolah-toleh ke kiri dan ke kanan. Pasti kuasa kasih-Nya akan nyata, saudara. Ya. Karena perbuatan-perbuatan ajaib Allah itu sudah sangat terbukti, saudara. Sejak umatnya perjanjian lama sampai zaman kita sekarang ini. Jadi pemeliharaan Yesus Kristus itu lengkap, ya, utuh, baik untuk kehidupan secara jasmani maupun kehidupan rohani. Dan akhirnya, saudaraku yang terkasih, sebagai rasa syukur, ya, atas kasih yang sudah kita terima ini, maka marilah kita juga bersedia, ya, menyalurkan kasih Kristus ini kepada sesama kita. Monggo Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ini perintah Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menerima kasih-Nya yang luar biasa itu, kita dikehendaki untuk menyalurkan kasih itu sehingga semakin banyak orang yang menerima kasih di dalam Yesus Kristus. Sebab macam-macam kasih di dunia ini kan banyak, saudara. Tetapi yang kita teruskan adalah kasih di dalam Kristus. Kasih yang murni, ya, kasih yang tidak ada pamrih, kasih yang di dalamnya ada kebenaran dan keadilan. Inilah wujud syukur kita, sehingga perayaan Paskah ini, ya, benar-benar tidak hanya sekedar lahiriah, tetapi benar-benar akan terus berlanjut, ya, sebagai ungkapan syukur, hidup semakin kudus dan menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Kasih Kristus akan terus mengalir kepada banyak orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan firman dan kehendak. Amin. Saudaraku, anak Tuhan yang dikasihi, betapa kita membuka diri
dengan peringatan Paskah yang akan terjadi itu, apa yang sudah kita lakukan? Bisakah kita semakin menjaga diri hidup kudus dan menyalurkan kasih kepada sesama kita? Karena Tuhan Yesus begitu agung, telah berkenan mengasihi kita. Mari kita percaya kepada Yesus agar kita dimampukan untuk menjalankan perintah-perintahnya mengasihi sesama kita. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita dengan pujian Pracaya Gusti Yesus manut piwulangi. Pracaya Gusti Yesus lan manut piwulangi, sing sadina-dina rasane sabane, menehi pranatati nepi pepakuni lan tulus sing ati sawase. Mari kita semakin teguh iman kita kepada Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang telah mematahkan kuasa maut, sehingga kami manusia yang berdosa ini, Bapa, selamatkan. Mampukanlah kami ya Bapa, melakukan kehendak-Mu, mengasihi sesama kami, seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu pada kami semua, orang yang berdosa ini. Dan saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk. Kiranya Bapa senantiasa memberkati saudara-saudara kami, para imam, soko guru dan piranti. Berikanlah mereka kekuatan iman ya Bapa, di masa-masa yang seperti ini. Biarlah mereka boleh tetap hanya memandang kepada Tuhan Yesus, tidak goyah di dalam iman mereka. Walaupun di dalam sebagian para imam ada yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan sudah sepuh. Kiranya Tuhan Yesus terus memberi kekuatan. Bapa, kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara kami, pemberita Injil, pendeta, pastor, Tuhan Yesus beri kekuatan agar mereka terus mengumandangkan keselamatan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membawa banyak jiwa, dan banyak jiwa mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan Yesus, saat ini bangsa negara kami yang masih mengalami pandemi juga mengalami banyak permasalahan, baik bencana alam, baik orang-orang yang ingin mengancam keselamatan bangsa negara kami. Kiranya Bapa memberi hikmat bijaksana bagi pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke daerah untuk dapat menata bangsa negara kami sehingga aman, adil dan makmur. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa untuk persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan, kiranya Bapa memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, inilah ibadah kami, inilah doa kami yang akan kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Tuhan, haleluya. Senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.